Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Famadia Jihan Maulida dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi semester 7 dengan NIM 23/2018-0027. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah riset dan seminar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Sari Mujiani, SEMM MAK. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh manajemen modal kerja dan likuiditas terhadap profitabilitas studi empiris pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Perkembangan perekonomian di Indonesia yang semakin pesat menjadikan seluruh sektor industri berlomba dalam menghasilkan profitabilitas yang memuaskan. Semakin tinggi nilai profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin baik kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Profitabilitas yaitu suatu pengukuran dari penghasilan atau income yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas aset di dalam perusahaan. Perusahaan harus mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Salah satu tujuan dari perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang paling besar atau secara maksimal. Laba yang diperoleh perusahaan dapat menjadi ukuran yang digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan. Di dalam video ini tertera 3 grafik, yang dimana penelitian ini menggunakan perusahaan sektor farmasi, karena perusahaan sektor farmasi merupakan salah satu sektor yang saat ini banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam usahanya menanggulangi fenomena COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2019 hingga saat ini. Maraknya kondisi COVID-19 yang membuat seluruh sektor industri, baik di negara Indonesia maupun negara luar, mengalami perubahan, salah satunya sektor farmasi. Selain itu, jumlah perusahaan sektor farmasi cukup untuk menjadi sampel dan penelitian ini dapat terpenuhi. Nah, grafik pertama yakni perputaran modal kerja. Jika rata-rata perputaran modal kerja adalah 2,71 kali, itu artinya perputaran modal kerja pada tahun 2018 dan 2019 dan 2020 masih berada di bawah rata-rata industri. Namun untuk tahun 2016 dan 2017 perputaran modal kerja berada di atas rata-rata industri. Lalu di grafik kedua yakni di current ratio-nya, jika rata-rata industri current ratio adalah 294,82%, itu artinya current ratio pada tahun 2018 dan 2020 masih berada di bawah rata-rata. Hal ini perlu dikhawatirkan mengingat rasio lancar yang dimiliki perusahaan masih di bawah rata-rata industri, maka daripada itu dibutuhkan guna menumbuhkan tingkat kepercayaan berbagai pihak kepada perusahaan. Lalu di grafik ketiga, yakni di return on equity, jika rata-rata industri return on equity adalah 15,72%, maka perusahaan sektor farmasi tahun 2018 dan 2020 itu masih di bawah rata-rata industri. Sedangkan untuk tahun 2016, 2017, dan 2019 return on equity berada di atas rata-rata industri. Dari 3 fenomena inilah, maka saya mengambil judul pengaruh manajemen modal kerja dan likuiditas terhadap profitabilitas studi pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Adapun rumus masalahnya, yang pertama, apakah perputaran modal berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020? Lalu apakah perputaran aset tetap berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020? Dan apakah likuiditas, yakni current ratio-nya, berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020? Kita memasuki bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, profitabilitas. Menurut Rianto, merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Adapun jenis rasio profitabilitas yang pertama gross profit margin atau margin laba kotor, lalu net profit margin atau margin laba bersih, lalu ada return on asset, lalu yang keempat adalah return on equity. Selanjutnya, manajemen modal kerja.
Nah, manajemen model kerja merupakan kegiatan yang mencakup semua fungsi manajemen atas aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan menurut Sawir. Tujuan manajemen model kerja adalah mengelola aktiva lancar dan utang lancar sehingga diperoleh model kerja neto yang layak dan menjamin tingkat profitabilitas perusahaan. Adapun indikator mengukur tingkat manajemen model kerja, yang pertama perputaran modal kerja, lalu ada perputaran persediaan, lalu ada perputaran aset tetap, selanjutnya ada likuiditas, di mana rasio likuiditas merupakan rasio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang atau kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban utang pada saat ditagih, menurut Kasmir. Terdapat beberapa cara untuk mengukur tingkat likuiditas pada suatu perusahaan. Itu yang pertama dari rasio lancar, yakni atau current ratio. Lalu ada juga rasio cepat atau quick ratio. Selanjutnya, kerangka pemikiran, kita memiliki 3 variabel X. X pertama yaitu perputaran modal kerja, X kedua yaitu perputaran aset tetap, X ketiga yaitu current ratio. Dan memiliki Y atau variabel dependennya yakni profitabilitas. Selanjutnya, hipotesis penelitian berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka hipotesisnya memiliki 3 hipotesis. Yang pertama, perputaran modal kerja berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Hipotesis kedua, perputaran aset tetap berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Lalu yang ketiga, hipotesis ketiga yaitu current ratio berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Selanjutnya kita memasuki bab 3 yakni metode penelitian. Adapun jenis dan sumber data penelitian, jenis penelitian yang diterapkan dalam ini adalah penelitian kausal yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Lalu, jenis data yang digunakan peneliti adalah data sekunder, data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam skala rasio dan merupakan data sekunder. Selanjutnya di sini ada variabel bebas, yakni perputaran modal kerja dengan rumus penjualan dibagi aset lancar dikurangi hutang lancar. Lalu ada perputaran aset tetap sebagai S kedua, itu dengan rumus penjualan dibagi aset tetap bersih. Lalu yang ketiga ada likuiditas yang kita ambil yaitu current ratio atau rasio lancar dengan rumus aset lancar dibagi hutang lancar. Selanjutnya variabel terikat yaitu return on equity dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Nah, populasi dan sampel yang saya ambil pada penelitian kali ini yaitu perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, di mana teknik pengambilan sampel ini merupakan yang diambil adalah metode purposive sampling, yaitu mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Adapun kriterianya adalah yang pertama, perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, lalu perusahaan yang menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit secara berturut-turut, lalu perusahaan farmasi yang menampilkan data dan informasi yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Baik, selanjutnya, dalam metode analisis data, menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu data berbentuk angka yang diperoleh dari sampel populasi penelitian, dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik, yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Adapun yang pertama yaitu uji asumsi klasik, yang dimana ada uji normalitas, ada uji multikoliniaritas, lalu ada uji autokorelasi, lalu juga ada uji heterokedasitas. Dan yang kedua ada analisis regresi linear berganda. Lalu yang ketiga uji hipotesis, yang dimana ada uji T, lalu ada uji F, dan yang terakhir
pengujian koefisien determinan atau R2. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila saya ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.